Oke, sekarang kita bahas terkait NTEC. Recloser NTEC tipe FRC 2A strip NT. Jadi ini tipe tertinggi dari NTEC. Dia tuh NTEC tuh reclosernya ini yang paling tinggi. Jadi yang pertama tuh ada FRC 2A, FRC 2A itu yang gas. Kemudian naik ke FRC 2A strip N itu yang vakum. Eh, yang pertama gas tuh rasionya 1000/1, kemudian ada versi 2A strip N itu udah vakum. Dia ada yang masih 1000, ada yang udah 500 itu rasionya. Karena permintaan teman-teman mengcover apa namanya harus beban masih kecil waktu itu. Beban pelanggan masih kecil. Jadi rasionya diturunin ke 500/1. Jadi teman-teman kalau di lapangan ketemu yang 500/1 itu jangan kaget. Jadi beberapa ada yang versi-versi tertentu ya. Kemudian yang pertama tadi ada versi 2A seri gas, kemudian naik ke versi 2A strip N itu yang vakum. Kemudian ada versi 2A strip ada N6 NR kalau nggak salah itu. Kemudian itu versi ada di video kita itu bahas versi 2A strip N, udah saya kasih tahu juga. Kita bahas terkait prinsip kerjanya. Kemudian naik ada ETR 300R namanya. Itu apa namanya versi tertingginya pada saat itu, versi 2A strip ETR 300R. Dia mirip-mirip kayak ini, dia ada SMPS-nya, ada kapasitor banknya satu. Kalau versi 2A strip N, versi 2A NR N6, dia ada plat lagi besar di sini. Dia ada kapasitor bank 3, 2 buat open, 1 buat close. Kemudian dia ada kontaktor open close, emergency open sama close, ada bisa di slide kan, kita pernah bahas. Kemudian ada juga UPS. UPS tuh di dalamnya sebenarnya ini yang di pemutakhiran dari versi lawasnya dari inilah. Gitu ya, ada UPS. Kemudian dia dulu pakai trafo 2, ada trafo 24 sama trafo 110. Cuma kalau versi sekarang dia pakai trafo 24, nanti di-convert sama dia. Nanti kita jelasin. Kalau dulu tuh yang seri versi 2A itu ada trafo 24 dia masuk, kemudian sama dia di switching, nanti outputnya 110, 125, 110, nanti baru buat ngecas kapasitor. Kayak gitu ya. Itu yang switchingnya. Jadi dari AC24 kemudian masuk ke UPS, dari UPS nanti di switch ke 110 gitu ya buat ngecas. Kemudian 110-nya masuk langsung dirubah jadi DC ngecas ke kapasitor. Jadi ada 2 trafo, makanya dia berat, panjang, besar gitu ya. 24 AC-nya masuk ke RTU gitu. Tapi kalau udah seri ETR, dia kayak ini sama ETR, kemudian itu di ETR tuh masih banyak di Jawa Timur, di Indonesia Timur, di mana lagi ya? Mungkin udah nggak ada kali sekarang, tapi dulu populasinya banyak, lumayan banyak lah. Nah untuk yang kayak ini, untuk yang sekarang kita bahas sekarang. Nah cuma kalau ETR tuh panjang dia, setengahnya inilah, 3/4 inilah segini dia, panjang gitu. Nah ini kita bahas yang versi. Jadi versi itu dia udah macam nih RTU-nya, macam ini, tapi overall sih hampir mirip dalamnya. Cuma ini lebih, ini antara campuran antara versi dan ETR 300R. ETR 300R punyanya tombol-tombolnya mirip kayak ETR 300R, apa namanya, warnanya, desainnya, tapi lebarnya lebar versi 2A gitu. Oke ya, ini RTU-nya, ini samping-sampingnya port-portnya ada port LAN-nya, kemudian dia ada port RS232-nya, kemudian ada RS45-nya, kemudian dia ada NTC, negative temperature coefficient di sini buat ngebaca suhu kali ya, suhu kompartemennya. Kemudian dia ada sensing CTVT, kemudian ada apa namanya port-port lainnya ya. Kita bahas satu-satu. Ini konstruksinya, pertama dia ada heater di sini, kemudian ada auxiliary, ada heater, kemudian dia bisa on off sesuai dengan dia ada heater, kemudian dia ada thermal switch-nya di sini. Apa ada bimetalnya di dalam tuh? Apa
apa sih namanya, eh ada apa sih namanya, temperatur switch itu apa istilahnya, termostat lah. Tapi termostatnya fix, dia 60 derajat, 70, 80, nanti dia on off berdasarkan itu. Ketika suhu di bawah itu dia on, ketika suhu di atas itu dia off. Gitu ya. Jadi dia 20 nih, masuk ke sini, manasin, kalau suhu udah tercapai dia mati. Tapi ini lebih ideal dipakai di daerah-daerah asalnya sih. Kalau di kita tuh panas. Jadi banyak dicabut sama teman-teman di sini. Oke, ini auxiliary buat kita di lapangan kalau butuh AC supply, kemudian dia ada MCB AC, ada MCB AC, MCB baterai, ada switch arrestor, kemudian dia ada apa namanya, noise radio filter, kemudian dia ada TB dulu nih, saya pikir nih PLC, ternyata ini terminal block aja dia. Nanti dihubungkan ke ada fuse juga, biasanya fuse heater kalau nggak salah ya. Kemudian ada kapasitor bank, kemudian ada SMPS modul. Nah ini kemudian ada RTU tadi kita bahas. Nah ini prinsipnya, jadi 220 masuk ke RTU, 220 masuk ke trafo, dari trafo dirubah ke 24 VDC dia. Kalau yang lain, kalau PNC ke 30, Jungwon ke 30, Neopis ke 30, yang lainnya hampir 30 sih. Ini 24, dari 24 masuk ke dari 220 masuk ke MCB, 220 masuk ke shoot arrestor, kemudian saya nggak tahu ya ini apa masuk ke sini dulu, masuk ke sini, pokoknya dia 220 nanti diprotek sama shoot arrestor ini, kemudian nanti dia masuk ke MCB, dari MCB kasih ke bebannya nanti yang 24 VAC dia masuk ke RTU sini 24 VAC, dari RTU nanti di bridge, nanti 24 keluar 24 DC, 24 DC nanti dirubah ke sistem, ada yang 12 plus 12 minus, ground 5 plus 5 minus, nanti ada 3,3 juga buat ke kebutuhan tegangan MCU nanti. Oke, kemudian masuk ke tegangan charger, masuk ke sistem charger, dari charger nanti masuk ke sini. Nah ini nanti balik ke mana, ke apa ini namanya, MCB nanti ke baterai gitu ya. Nanti ketika AC hilang, ini udah standby baterai, ketika AC hilang dia langsung backup naik lagi ke atas ini, backup ATS, full ATS dia, tanpa break, tanpa apa sih namanya, tanpa padam. Kemudian dari 24 baik AC DC, kan kalau AC kan udah disearahkan kan, kemudian nanti dirubah sama dia ke auxiliary DC supply, ini 12 volt bisa buat modem, bisa buat radio, auxiliary supply ini ya. Kemudian 12-nya nanti diumpan ke COM DI, nanti COM DI ini COM-nya 12 volt, nanti dilempar ke status, baik status open, close, lokal, status open, close, ada gas slow juga, kemudian ada door open. Gas slow cerita yang Recloser versi gas ya. Door open, kemudian kalau untuk Entec dia pakai 12 volt, tapi untuk yang lain dia pakai 24 DI-nya. Kemudian itu udah. Nah, kita bicara ke sini lagi. Dari AC 24 di paralel dia ke sini. Dia masuk ke sini. Ke mana? Ke modul SMPS. Nanti SMPS nge-bridge tegangan, dari tegangan 24 di bridge sama dia ke tegangan MV, media voltage-nya sekitar 180 apa 360 gitu, saya lupa. Kalau dia push pull dia 360, tapi kalau dia half dia 180-an. Kemudian dari dia di switch, nanti outputnya itu jadi di switch mode, nanti outputnya itu disearahkan lagi turun ke 125 atau 130. Ini kan dia kebutuhan 130 nih, di checklist sama dia 130, 125 sampai 130 lah. DC, dari DC nanti outputnya buat ngecas kapasitor gitu. Oke, kita bicara sampai situ dulu. Oke ya, tadi kan AC nih, kemudian DC-nya, DC masuk, nanti dia dikopel sama output AC-nya tadi kan sama-sama 24 nih.
dia masuk switch ke 24 sama-sama 24 dia, nanti baru di switching ke 180 atau 360, nanti baru diturunin lagi ke mana? Ke 130 125 VDC, oke. Jadi AC sama DC dimasuk dua nih bareng, ces gitu. Nanti yang AC di bridge disearahkan di DC, yang DC nanti masuk ngopel dia berdua gitu. Oke, kemudian nanti outputnya 130 120 sampai 130 dia masuk ke sini. Dari sini baik AC DC tadi udah naik ke 130, dia ngecas si kapasitor. Nanti kita bicara kapasitor fungsi buat apa. Itu dulu. Oke. Oke, ini masuk. Nah, gitu. Nah, si SMPS ini akan on ketika dapat konfirmasi dari RTU. Kalau RTU sudah ngebaca konfirmasi, sudah ngebaca DSP oke, DSP link oke, kemudian CPU link oke, kemudian udah dia ngecek semua sistem nih sudah oke semua. Nanti baru ketika dia itu booting istilahnya, ketika dia on masuk ke menu, nanti dia ada DO yang ngontak. Oke, ini DO-nya yang ngontak sudah dibikin di PLC-nya dia. Ketika dia oke, kondisi oke, nanti dia ngontak kontaknya itu nanti balikin ke sini sebagai saklar on si SMPS. Dia mengkonfirmasi, RTO mengkonfirmasi bahwa boleh menyalakan SMPS karena saya sudah terkonfirmasi dalam kondisi yang baik gitu. Ketika on, nanti dia baru sistemnya jalan. Oke. Nanti dia baru ngecas kapasitor. Ketika sistemnya normal, dia ada checkbacknya itu berupa bukan drag kontak sini, dia ada kontak lah, soft kontak, dia kembali nanti ke sini, ke DI. Dia yang ngebaca nanti, oh si SMPS dalam kondisi oke gitu. Ketika kondisi oke, nanti open block sama close block itu mati gitu. Apa bukan mati? Salah satu parameternya itu akan terpenuhi gitu. Kalau matinya di Oke, tapi salah satu parameter itu terpenuhi, gitu ya, karena dia pakai konfigurasi N. Jadi semua harus konfirmasi satu, baru open block sama close block itu padam. Gitu. Tapi kalau misalnya hanya salah satu padam, gitu. Oke. Kemudian tadi tegangannya di sini dia ada checkback ya, yang kuningnya checkback. Kemudian tegangannya dia masuk buat ngisi kapasitor. Nanti dia ngecas tegangan 130, dia full, dibalikin sama dia ke IGBT sini, ke port IGBT nih, sini. Ini soket ini plus min, ini adalah kapasitor. Jadi teman-teman kalau nyabut ini hati-hati kalau dia masih bertegangan karena tangan kita cenderung di sini. Nih, ini plus min. Jadi kalau teman-teman megang ini kemungkinan untuk kesetrum itu besar. Gitu. Kemungkinan kesetrum besar. Jadi kalau misalnya kalau nyabutin itu hati-hati. Oke, karena ini tegangan 130, ini yang bahaya dia. Jadi hati-hati, ini kalau misalnya kena kayak mana, kalau kena badan atau jantung yang lemah nih bisa cut off nih, cut off orangnya maksudnya ya. Oke, jadi saya ulang. Dia tegangan standby 130 masuk ke sini, dari sini ngecas kapasitor, dari kapasitor nanti dia diumpan ke sini untuk tegangan standby. Ini tegangan standby dibaca lagi nanti ke status open block sama close block. Jadi dia namanya status IGBT apa gitu. Oke, ini standby tegangan 130. Cluster pada umumnya 130 tuh standby, dia dilempar di coil. Ini standby di coil, nanti minusnya nanti yang dilempar sama IGBT. Itu ini buat close sama buat open. Kalau yang versi yang lama di sini open sama close, jadi IGBT nanti ngedrive kontaktor open close, IGBT ngedrive kontaktor open,
nanti dia ngirim open ke sana. IGBT dari RTU ngedrive kontaktor close, nanti kontaktor close yang ngelempar tegangan coilnya itu dia butuh tegangan 130, tapi 130 harus yang berkapasitas besar. Oke, kapasitas besar itu bisa didapat salah satunya dari kapasitor gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai kapasitor, cuma pakai ini aja, ini nggak akan bisa gitu, karena dia butuh joule yang besar, gitu, butuh ampere. Cocok ya kapasitor, bukan power supply yang segede besar banget dan kapasitas besar, bukan kayak itu. Kayak gitu dia buat tegangan kontinu, arus kontinu, tapi kalau sesaat itu lebih baik. Oke, kita balik lagi. Ini untuk yang di sini. Jadi kalau yang saya lihat wiring dari wiring, jadi dia ketika open sama close, tegangan plus sama minus dilempar bareng. Oke, jadi kalau misalnya open, misalnya ini sama ini dilempar berdua. Nanti ketika close, ketika open misalnya tegangan ini sama ini, ketika close tegangan ini sama ini misalnya gitu. Biasanya dia hanya salah satu, standby plus apa standby minus gitu, baik LBS sama recloser. Tapi ini kalau yang lama tuh dia standby plus di tripping coil, minusnya yang dilempar sama IGBT nanti atau kontaktor. Tapi kalau ini yang saya lihat dia dilempar plus minus lempar close gitu. Ini ini juga salah satu faktor buat cek back, buat dia ngecek open block sama close block. Oke. Itu apa lagi ya, ini udah kita bahas di sini. Ini udah tripping coil. Jadi tripping coil itu dia butuh tegangan 130 tadi ya, 130 masuk dari kapasitor, kemudian nanti dilempar sama dari tombol masuk ke MCU, dari MCU dilempar ke analog boardnya, dari analog baru nanti diteruskan sama IGBT ke kabel kontrol ke PMT, dari PMT nanti balik statusnya kembali ke receptacle kabel kontrol masuk ke receptacle lagi, nanti masuk lagi ke sini gitu ya. Oke, itu untuk kontrolnya. Nanti kita bicara lagi apa. Ini udah, kontrol udah, status udah tadi. Kemudian ini DO untuk nyalain si SMPS. Ini auxiliary buat status balikan. Kemudian ini udah kita bicara ini. Kemudian ini arus tegangan. Kalau arus langsung dia dari CT PMT, kemudian masuk ke CT protection board, tadi saya jelasin di PMT, nanti masuk kabel kontrol, dari kabel kontrol naik dia langsung ke sini, baik itu VA, VB, VC, SCF, IN, IC, IB, IA. Oke. Sensitive out fault, ini IN, IC, IB, IA. Kemudian VT-nya kalau untuk ini dia pakai transducer. Itu ada calibration ya. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif, tapi rata-rata aktif sih. Jadi dia ada op-amp nanti di dalamnya, dia masuk, ada yang bisa di-reduce tegangannya, ada yang bisa di-up nanti. Pokoknya macam-macam dia. Dia butuh itu. Butuh tegangan sini, ada Jungwon, ada hampir semua lah. Dia punya VT calibration board-nya. Oke. Jadi kalau VT dia dari VT masuk ke CT protection board, dia masuk lagi ke sini, dari sini baru dilempar ke sini. Gitu. Untuk lainnya ini port DI DO ini bisa diaktifkan. Ini tambahan aja, spare bisa diaktifkan buat fungsi-fungsi lain. Ini bisa buat kontrol sama status. Udah itu aja. Apalagi kalau ada pertanyaan silahkan ditanya aja lah ya.